Dan ini merupakan video pertama aku di channel YouTube aku ya. Dan di video kali ini aku akan membuat sebuah konten tentang sebuah pembelajaran yang berjudul syukur. Nah, kata syukur sendiri itu memang sudah tidak asing kan di telinga kalian semuanya. Dan oleh sebab itu, aku akan menjelaskan syukur. Apa sih itu syukur? Dan kapan kita harus bersyukur dan kepada siapa saja kita harus bersyukur. Untuk mengetahui lebih lanjut penjelasan dari aku, tetap stay tune terus ya di kali ini dan jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Baik, sebelum ke materi, aku ingin menyampaikan alasan kenapa aku mengambil judul ini ya. Jadi alasan aku mengambil judul syukur ini bahwa agar bisa mengingatkan faktor utama tercapainya suatu kebahagiaan itu dengan kita memiliki rasa syukur. Karena dari rasa syukur ini kita akan mendapat menghargai dan merasa cukup gitu atas sebuah pemberian, baik itu hal yang kecil maupun besar. Jadi itu alasan aku sendiri kenapa aku mengambil judul ini. Baik, langsung kita ke materi pembahasan. Sesuai yang aku tadi bicarakan, bahwa aku akan menjelaskan tentang pengertian dan makna syukur, kapan kita harus bersyukur, dan kepada siapa kita harus bersyukur. Poin pertama di pengertian. Pengertian dan makna syukur. Syukur merupakan bentuk keridhaan atau pengakuan terhadap rahmat Allah dengan penuh kerendahan hati. Berikutnya, dalam pengertian yang lain, syukur adalah pujian dan pengakuan terhadap nikmat Allah yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan kecintaan menerimanya disertai ucapan dan perbuatan yang selaras dengan ucapan tersebut. Menilik dari arti bahasa ya, muasal syukur adalah kata syakaro. Kata tersebut terdiri dari huruf shin, kaf, dan ro. Artinya berterima kasih. Jadi syukur secara istilah adalah pengakuan atas nikmat yang sudah diberikan oleh Allah. Tentu saja pengakuan di sini bukan sekedar pengakuan saja ya, tetapi juga diiringi oleh sikap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan, kita dapat mengucapkannya dengan mengucapkan hamdalah, ataupun ketika kita mendapatkan suatu hadiah ataupun sesuatu yang baik buat kita mengucapkan terima kasih gitu kan. Jadi pemaknaan syukur yang dapat saya simpulkan dari berbagai sudut pandang ya, dapat memberikan pesan penting bahwa setiap orang yang merasa cukup dan puas dengan sedikit nikmat yang diberikan Tuhan, pada akhirnya mereka itu akan memetik buah yang banyak, lebat dan subur. Sebagaimana yang digambarkan dengan bertambahnya tangkai di pohon nih, ataupun lahirnya seorang anak diakibatkan dari sebuah pernikahan. Jadi semakin kita merasa cukup untuk bersyukur, maka semakin banyak rasa syukur itu, hasil rasa syukur itu ya. Baik, untuk itu menurut sejumlah penelitian juga ada kemampuan untuk bersyukur merupakan suatu hal yang positif nih, baik bagi orang dewasa maupun anak-anak. Salah satunya, studi yang dilakukan oleh Dr. Robert A. Emmons of the University of California, Davis, yang mengungkap bahwa menumbuhkan rasa syukur dapat meningkatkan kebahagiaan, percaya diri, harapan, empati, optimisme, dan membuat hidup ini lebih berarti. Jadi, selain yang aku bilang tadi bahwa bersyukur itu merupakan suatu hal yang positif ya, baik itu untuk orang dewasa ataupun anak-anak. Jadi ketika kita menumbuhkan rasa syukur itu, kita mendapatkan dalam diri kita itu kebahagiaan, empati gitu, optimisme dalam menjalankan segala kehidupan dan membuat hidup kita itu lebih berarti. Dan poin pembahasan kedua yaitu kapan kita harus bersyukur. Jadi hakikat pengungkapan rasa syukur tidak mengenal situasi ataupun waktu yang berkenaan dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya. Jadi pengungkapan rasa syukur sesungguhnya tidak hanya dilakukan ketika kita mendapatkan limpahan rezeki dari Allah,
melainkan juga bisa diungkapkan ketika apa yang kita usahakan belum mendapatkan hasil yang memuaskan, kita juga tetap harus bersyukur nih. Karena hakikatnya pengungkapan rasa syukur itu tidak mengenal situasi apapun, baik itu waktu yang berkenaan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita gitu. Jadi pengungkapan rasa syukur bisa dilakukan kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apapun yang menyertai kita. Jadi di sini juga ada kutipan untuk memotivasi kita untuk selalu bersyukur. Jadi belajar dalam urusan akhirat dan selalu melihat kepada yang lebih di bawah untuk urusan dunia. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dua hal apabila dimiliki oleh seseorang, dia dicatat oleh Allah sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Nah, dalam urusan agama, ilmu dan ibadah, dia melihat kepada yang lebih tinggi lalu meniru dan mencontohnya. Dalam urusan dunia, dia melihat kepada yang lebih bawah lalu bersyukur kepada Allah bahwa dia masih diberi kelebihan gitu. Hadis riwayat Tirmizi. Dapat dipahami dari hadis tersebut bahwa ketika kita melihat seseorang bagus dalam urusan agama dan ilmunya, kita harus ingin lebih baik dari dia. Kita juga harus meniru tentang dia bisa pintar dalam ilmu dan ibadahnya. Dan untuk urusan dunia, kita melihat ke yang lebih di bawah kita, bahwa kita harus mensyukuri apa yang kita miliki saat ini. Itu kutipan dari hadis riwayat Tirmizi. Jadi memuji Allah SWT pada setiap awal dan akhir perbuatan yang baik, seperti sabda Rasul yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan memuji Allah, maka tidak sempurnalah perbuatan itu. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi dapat kita ketahui dari hadis tersebut, jika kita melakukan hal yang baik, meskipun itu hal yang baik ya, jika kita dimulai hal tersebut tanpa memuji, tanpa menyebutkan nama Allah, maka perbuatan itu akan sia-sia, tidak sempurna. Dan pembahasan poin ketiga yaitu kepada siapa kita harus bersyukur. Nah, di sini ada 4 poin. Yang pertama yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yaitu syukur kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga syukur kepada orang tua, dan yang terakhir adalah syukur kepada guru kita. Di poin pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur kepada Allah adalah syukur pertama yang harus kita panjatkan dalam kehidupan ini. Allah telah memberikan kenikmatan yang tidak terbatas dalam kehidupan umat manusia, termasuk dalam napas kehidupan yang bisa membuat kita menikmati keindahan dunia beserta dengan isinya. Untuk itu, sebagai manusia yang menikmati kehidupan, kita tidak bisa menolak kekuasaan Allah dengan alasan apapun. Allah menjadi pihak pertama yang menjadi alasan bagi kita bersyukur, karena berbagai kenikmatan yang dilimpahkan kepada dunia ini sangat terbentang luas dan tidak pernah terbatas sedikit pun ya untuk kita sebagai umatnya, untuk kita semua, seluruh manusia di dunia. Begitu banyak nikmat yang telah Tuhan berikan kepada umatnya. Terdapat dalam Quran surat Al-Qasas juga ayat 73, dan yang artinya, dan karena rahmatnya dia jadikan untukmu malam dan siang, supaya kamu beristirahat pada malam itu, dan supaya kamu menjadi sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, dan agar kamu bersyukur kepadanya. Dalam ayat tersebut, bahwa Allah telah menjadikan malam untuk tempat kita beristirahat, untuk kita tidur, dan Allah jadikan siang untuk kita beraktivitas, baik itu kuliah ataupun bekerja. Dan syukur kedua yaitu kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad adalah manusia pertama yang wajib Anda ingat setiap kehidupan sehari-hari kita. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah manusia pertama yang memperoleh nur ilahi untuk memberikan pesan sufistik kepada umat seluruh manusia agar mengikuti jalan Allah dan sejauh mungkin menghindari kemungkaran dan kemunafikan. Nah, mengingat perjuangan yang telah beliau lakukan dalam menyebarkan agama, itu merupakan bentuk rasa syukur yang perlu kita biasakan dan kita tanamkan dalam hati agar selalu bersemi setiap waktu. Jadi, mengapa kita harus bersyukur ya kepada Nabi Muhammad?
karena beliau figur pemimpin dunia yang telah mengubah peradaban dunia menjadi peradaban yang penuh dengan cahaya keilmuan. Dan masuk ke poin ketiga yaitu syukur kepada orang tua. Di lantunan syukur kepada orang tua patut kita panjatkan ya, karena orang tua yang menjadi pelantara kelahiran kita umat manusia ke muka bumi ini. Setiap anak yang lahir ke dunia ini tidak ada alasan untuk kita itu tidak mensyukuri keberadaan orang tua kita. Jadi karena kebaikan dan ketulusan orang tua sangat berlimpah dan selalu mengiringi perjalanan hidup seorang anak. Jadi orang tua menduduki kedudukan mulia di sisi Allah SWT ya. Tidak ada alasan apapun untuk kita tidak mensyukuri atas adanya orang tua kita. Karena berkat mereka berdua, berkat ayah dan ibu kita lahir ke dunia ini dan disambut dengan penuh rasa kasih sayang dan cinta. Terdapat juga seperti dalam Quran surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuatlah baik kepada kedua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapamu. Hanya kepadakulah kembalimu. Dan itu merupakan arti dari Quran surat Luqman ya. Baik, kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Poinnya yang terakhir yaitu syukur kepada guru. Dapat kita lihat bahwa sosok manusia yang patut kita kenang jasa-jasanya juga yaitu seorang guru yang menjadi tenaga pendidik di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Karena apa? Kenapa kita bersyukur kepada guru? Karena berkat mereka lah di lembaga pendidikan formal ataupun non-formal menjadi keniscayaan bagi siapapun yang merasa dirinya berhutang budi kepada sosok pahlawan tanpa jasa ini. Kita tidak boleh melupakan jasa-jasa seorang guru ya, yang tidak terkena lelah dan capek mendidik dan membimbing kita itu menjadi pribadi yang lebih baik gitu, berilmu, kreatif dan bermoral. Hal itu merupakan bentuk syukur kita gitu, ketika kita lakukan untuk membalas kebaikan seorang guru yang tidak pernah tergantikan oleh kemewahan dunia sekalipun. Alhamdulillah, itu penjelasan dari aku ya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Dari 3 poin yang aku bahas tadi tentang syukur, mudah-mudahan dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ketika kita selalu bersyukur atas nikmat yang telah Tuhan berikan, maka Tuhan pun akan ngasih kita yang lebih ya. Dan itu akan memberikan nilai positif tersendiri dalam diri kita. Kita akan lebih optimis, lebih percaya diri dalam hidup kita. Dan selain itu, kita akan selalu bahagia karena selalu bersyukur. Oke, mungkin dicukupkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.